Assalamualaikum, kalian ada yang mau nanya udah? Atau gue harus ngomong sendiri nih? Saya kan posting foto. Oh iya bener lupa. Kita udah biasa. Bener-bener lupa. Jadi gimana Bu, Ibu? Jadi gimana? Aku yang nanya atau gimana nih? Mama, Mbak Mimi, ini seperti apa sih hari ini? Apa yang kalian luncurkan lagi hari ini? Ya, ini brand baru di bawah naungan Bisa Group yang diberi nama Olive & Love, mengkarakterkan karakter feminin yang casual, yang sesuai dengan karakter orang. Di samping saya ini seperti yang kalian lihat tadi, semua karakternya full karakter. Ya, Kacamata dicopot sekarang. Oh, mantul. Di kamera. Oke, baik. Oh, Mau diulang? Enggak. Mantul soalnya. Oke, dan alhamdulillah saya di sini seneng banget bisa ketemu dan kenal sama Vivi. Udah lama banget kita kenal dari 14 tahun yang lalu. 14 tahun yang lalu seru banget kenalannya ya. Itu sesi khusus ya. Ya, itu sesi khusus. Dan alhamdulillah setelah beberapa kolaborasi saya dengan orang-orang gitu sampai akhirnya sempat juga sama Vivi. Tapi akhirnya entah kenapa tuh aku ngerasa bukan hanya kadang-kadang gini, pada saat kita berkolaborasi sama orang, kerja sama orang tuh bukan hanya kolaborasi, tapi aku harus ngerasa klik dari hati. Nah, itulah yang aku temukan dari seorang Vivi Bedi yang kemudian kita akrab dari yang teman, kemudian kerjasama, kita ada bisnis, kemudian sekarang akhirnya seorang Vivi Bedi mempercayakan saya sebagai news atau face off yang akhirnya bergabung di dalam ISA Group. Saya di sini yang Vivi sebagai CEO dan saya di sini sebagai direkturnya. Jadi kita benar-benar bekerja sama menciptakan brand Olive & Love. Apakah ini brand fashion pertama Ibu olahraga? Benar. Jadi kita mengerjakan ini dengan penuh cinta, apalagi seorang Vivi adalah seorang desainer yang sudah 12 tahun berkarya menurut aku, dan juga udah nggak usah diragukan lagi sebuah desainnya, karya-karyanya. Nah, di sini aku ngerasa klik, dan ini apa yang dia ciptakan buat aku dengan nama Olive & Love itu benar-benar mengkarakterkan seorang Ramlan yang aku suka, yang polos-polos. Adalah statement-statement mungkin yang warnanya dari pink tiba-tiba marun, tiba-tiba merah, tiba-tiba biru, itu Vivi tahu banget itu, dan saya merasa bangga sekali dipilih sama Vivi menjadi bagian dari ISA. Lu ciri khas kalau sendiri mungkin fashion gimana sih? Nabrak-nabrak warnanya tuh seperti apa sih? Iya, memang suka nabrak anaknya. Nabrak-nabrak akhirnya 2 kali tuh lepas. Ya lucu dikit, kenapa sih tegang-tegang banget. Tapi kalau Vivi orangnya lurus, kalau aku kan tak gitu. Belak sana belak sini, tapi dilurusin lagi. Gimana kalau emang fashionnya kalau sendiri? Nggak, gini, kalau aku memang suka fashion itu, menurut aku kalau fashion itu come and go, tapi kalau style itu selamanya gitu. Jadi pada saat kita merepresentkan sesuatu itu harus sesuai dengan karakter kita. Jadi kadang-kadang aku tuh suka pakai cuman hitam putih atau jeans atau putih doang, tapi aku punya suatu statement yang bagus gitu. Apa yang muncul, misalnya tiba-tiba dari jeans sama putih terus tasnya warna merah, bukan nabrak, tapi di situ ada sebuah karakter statement yang orang-orang yang dia pakai biasa aja, kenapa jadi keren ya gitu loh. Dan Vivi melihat itu, aku yang GR. Allah nggak boleh dibilang nggak benar. Jangan dong. Bener, karena emang bener. Saya bukan cuma aku, semua orang lihat Ola pasti begitu. Begitu Ola ciptain style Ola Ramlan. Ya kan? Jadi dari aku kan berbeda bisa nggak nyambung, tapi emang Ola nyambung. Jadi ya benar. Jadi ya itulah, alhamdulillah karena kepercayaannya seorang Vivi terhadap saya, terciptalah brand ini yang insya Allah mudah-mudahan insya Allah berkah, dan insya Allah booming, disukai banyak orang, dan juga partnership kita ini berlangsung. Dan membuktikan juga nggak sih kalau mungkin berhijab ternyata bisa juga untuk Nah, itu dia, banyak sekali yang orang bertanya kepada saya, apalagi setelah saya berpisah gitu kan, wah ini tanda-tanda mau lepas nih, tanda-tanda. Maksudnya gini loh, namanya manusia ya,
saya tuh orangnya bukan, saya tuh takut takabur gitu ya. Jadi nggak mau ada statement nggak akan buka, nggak ada mau statement nggak, karena semuanya kita nggak tahu apa yang Allah kasih terhadap kita. Jadi aku tuh nggak mau takabur. Jadi wajar dong kalau aku bilang tuh nggak tahu. I don't know, karena besok aku dipanggil Allah aja aku nggak tahu. Jadi menurut aku ya orang berhijab itu sebenarnya kita bisa pakai style apa aja gitu, dengan fashion style yang dia mau, dengan fashion style yang memang karakter dia. Tapi perihal itu bagus atau baik atau kurang baik atau harusnya begini, harus itu kan pendapat orang lain. Kita jadi diri kita sendiri aja. Kalau misalnya kita akan menjadi lebih baik, pasti akan terus bertambah baik gitu, seperti apa yang memang seharusnya. Dan mungkin Vivi lebih tahu. Tapi kalau suka jadi kontroversi di penampilan Mami Ola nih, Aku. Gimana Mam? Ya itu dia, ya kan ini karakter aku. Ya, biarlah mereka dengan karakternya. Kalau Vivi coba silakan Adalah kontroversi kenapa? misalnya Gayanya gitu, misalnya pakai celana lepis atau gimana? pakai mungkin. jeans Ah, gitu. jeans. Aku kan pakai jeans. Nggak apa-apa ya, maksudnya itu karakter orang kan beda-beda ya, style orang beda-beda. Somehow ketika itu dipakai orang lain juga belum tentu cocok. Nah, kenapa ada brand fashion ini salah satu menunjukkan bahwa sebetulnya Ola pakai begitu, ini semua orang juga bisa pakai. Terbukti tadi model di atas semuanya ya beragam orang itu bisa pakai, customer ternyata cocok gitu. Jadi aku pikir itu hal yang itu kita sebut dengan fast fashion ya. Berubah aja. Jadi bagaimana orang mau mengikuti atau tidaknya aja gitu kan. Itu aja. Tapi Novi, Ola apa nggak sih, bawel nggak sih ngasih ide-ide atau apa namanya tema-tema untuk Surprisingly dia orangnya sangat penurut. Itu kan sama suami juga gitu harus. Banget. Ada hal maksudnya. Orang yang deket Ola mah tahu dia penurut. Sebetulnya di luarnya aja nih begini gayanya. Sebetulnya enggak. Jadi kalau diskusi itu dia banyak yang oh iya gitu ya, oke deh, oke gitu. Jadi dia bukan tipikal orang judge, itu enggak. Terus udah gitu, oh aku maunya tuh begini enggak. Jadi dia tahu nih, misalnya aku udah berkarir di bidang fashion ini 12 tahun dan bermain di mode sini udah 12 tahun, dan dia mempercayakan, oke kalau memang menurut Vivi itu benar, oke let's give it a try. Begitu dicoba, kalau emang dia nggak suka banget, kayak mungkin kita bisa ubah ini ya, tapi so far alhamdulillah 99,99% dia suka. Dan memang gimana sih, Vivi juga udah tahu karakter aku, jadi ya semuanya berjalan dengan lancar. Kebetulan pada saat aku photoshoot, aku kemarin photoshoot di Singapura, dan Vivi kebetulan masih umroh, dia benar-benar mempercayakan semuanya all out ke aku tanpa aku harus gangguin dia, nih gimana, bagus atau enggak, dia all out, dia percaya 100% seperti pun aku percaya dia. Sebenarnya bisnis itu chemistry kayaknya ya. Yes. Chemistry, trust, terus accept each other gitu ya. Terus kita mau memasukkan, aku pikir karena itu sih. Jadi termasuk pun fashion gitu. Aku mengerti stylenya Ola pun mengerti gaya mendesainku, ya udah kita meleburkan. Apa yang berbeda mungkin dari brand fashion lainnya yang udah ada, kan hijab banyak banget nih. Beda banget insya Allah. Ntar dilihat ya. Well, time itu kan dari Allah ya semuanya ya. Allah bilang hari ini ya hari ini, dan memang kalau kemarin-kemarin kan sebetulnya Allah tuh banyak banget kerjaan hijab kan ya, brand ambassador dan segala macam, dan dia udah mencoba semua style sampai aku melihat kok ada yang cocok sih sama Allah style ini. Karena memang gini, aku alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah ya, selama 2 tahun kebelakangan ini kan setiap kontrak-kontrak sama beberapa kolaborasi itu kan selalu per 3 bulan, dan selama per 3 bulan itu sudah bukan bisa dibilang antri, ada yang abis ini aku ini, abis ini aku ini, abis ini aku ini. Sementara ngomong sama Vivi itu udah lama, tapi karena aku masih kontrak sama yang lain ya kita tahan. Tapi ternyata memang ya itu dia jalannya Allah, memang mungkin hari ini hari yang tepat, beberapa bulan terakhir ini bulan yang tepat, ya alhamdulillah memang ada Allah. Iya. Mami ngerasa keberkahan sendiri nggak sih ketika berhijab? Ini kan banyak banget ya brand fashion yang ngantri gitu tadi Mami bilang. Seperti apa ngerasain kalau berhijab? Ya alhamdulillah aku merasa ya berkah banget ya, karena gimana pun juga ya aku single mother, aku punya anak 3, aku bertanggung jawab sama anakku dengan segala banyak lah yang aku harus provide gitu. Jadi tapi alhamdulillah masya Allah tabarakallah, banyak orang yang percaya sama aku, banyak orang yang tahu aku kerja keras. Jadi ya disinilah ya aku harus membuktikan pada semuanya bahwa berhijab itu juga
bukan sesuatu yang tiba-tiba nggak ada rezekinya. Kalau kita percaya bahwa Allah memberikan jalan yang terbaik buat kita, ya insya Allah ada. Tapi sebagai orang dekat ya, ini apa dari hati yang paling dalam. Kalau orang yang dekat sama Allah tahu betapa dia sangat diberkahi oleh Allah. Rajin sedekah loh ini. Gini-gini punya masjid loh ini. Ya, amin. Sedekah masjid, sedekah. Maksudnya yang orang lihat mungkin huru hara ini segala macam gitu. Tapi deep inside nggak begitu. Jadi aku melihat Allah, masya Allah ya rezekinya ada terus ngalir terus ya. Salah satunya rajin sedekah. Diam-diam dia nggak pernah nunjukinnya selengean terus. Tapi kalau udah berdua tuh Allahu Akbar, rapi banget dari atas sampai bawah rapi. Ini kenapa sih bikin cover orang lihatnya tuh olah yang begitu? Padahal ya, kenapa Mi? Aku menurut aku kita bagi-bagi Jumat, aku punya masjid itu nggak perlu dilihatin. Yang perlu tahu siapa? Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala kan. Tapi perlu jadi contoh buat generasi sekarang. Kadang-kadang orang berkompetisi dalam bisnis, sikut sana sikut sini, salah. Dan tergantung zakatnya gimana, tergantung sedekahnya gimana, tergantung gimana hatinya. And aku tahu dia punya hati yang genuine, dia punya genuine heart gitu yang orang nggak bisa lihat. Nah, nggak betul orang. Jadi orang cuman bisa tahu kalau udah deket sama Allah, oke, dia orang baik. Amin, insya Allah. Kenapa Mami pasangnya tuh olah yang tadi belum selengean? Jadi kenapa Mi? Selengean, Ada yang menter. ditutupin atau gimana? Selengean, menter, fashion, semuanya, gitu ya. Iya. Why? Ya karena memang ya nggak apa-apa. Ya biar orang Sholat yang nggak tinggal loh ini. Masya Allah. biar orang yang tahu aja, orang yang terdekat aku. Orang lain bisa menghakimi, bisa ngomong apa aja tentang aku, itu urusannya dia kan, urusan dia. Justru karena memaafkan dan ikhlas, Oh iya, itu banget. ya kan, makanya orang ikhlas nggak pernah ngomong ikhlas. Tapi gini, kenapa aku bisa maafin orang-orang yang jahatin aku? Karena Allah Maha Pemaaf. Terus aku siapa maafin? Ya kan? Jadi ya aku pikir ini klise kayaknya, tapi that's the way it is. Jadi ya menurut aku ya kita serah diri aja, surrender. Dan insya Allah akan ada Dia jalan. melo kok orangnya, melo banget sebetulnya. Beda sama covernya gitu ya Kak? Beda yang dia tunjukin beda. Ntar kalau kita lagi pernah meeting di rumahku ya, lagi meeting, dia bilang, bentar sih, aku sholat dulu ya. Aku kayak, maksudnya olah gitu kan, ya bodo amat biasanya gitu, ini enggak, Masya Allah. Jadi aku, entahlah tapi aku happy melihat dia yang gitu. Jadi, nggak tahu itu salah satu blessing ya dari Allah, makanya aku Kenapa Mi? Tapi kemarin sempat ini nggak sih Mbak Vi? Bang, kenapa Mami sampai Gak usah tahu kenapa nangisnya. seperti apa mungkin yang diterapkan sampai ternyata orang nilainya seperti itu loh Mi. Segimana pun nutupin orang baik. karena dia pas keluarga akan hasil pelukannya Mami. Banyak pahalanya orang gitu. Amin ya Allah. Asik. Udah ya, udah. Tapi Bi, mungkin apa yang orang nggak tahu tentang kaula lainnya? Dia punya hati yang genuine, dia punya hati yang tulus banget gitu. Orang aja nggak tahu, orang mau nyakitin dia gimana pun dia nggak pernah ngebalas, nggak mau ngomongin orang juga. Jadi kalau sama aku, alhamdulillah sejauh ini pergaulannya bersih gitu ya. Dia apa-apa tuh minta nasihat, terus orangnya nggak ngeyelan gitu, nggak. Pokoknya yang dia tampilkan semuanya berbeda dengan dia yang aslinya. So somehow itu yang bikin aku bangga gitu sama dia dengan hiruk pikuk dunia keartisannya, tapi sebetulnya dia orang yang berbeda. Mbak Ola berarti sebagai sahabat Nindi juga pasti bangga dengan apa yang dilakukan oleh Mbak Ola sejauh ini dan menjadi inspirasi bagi teman-teman sahabatnya juga nggak apa yang dilakukan oleh Mbak Ola? Orang yang dekat sama dia pasti tahu dia orang baik, pasti. Insya Allah. Aku nggak bisa memuji diri sendiri ya. Aku bukan. Ya pokoknya aku melakukan yang terbaik buat anak-anakku. Aku bekerja keras untuk anak-anakku. Yang penting anak-anakku dan punya apa namanya rumah mereka masing-masing nanti dengan aku tahu mereka punya bapaknya. Cuman maksudnya aku pengen dari diriku, aku punya cita-cita pokoknya semuanya buat anak sehingga pada saat aku meninggalkan dunia ini udah beres. Mi udah kepikiran untuk itu? Meninggal. menyiapkan itu maksudnya menyiapkan bekal. Nah, ini baru disebut. Menyiapkan bekal untuk itu. Apa?
Ya harus siap karena gimana pun juga aku umurnya juga udah nggak muda lagi walaupun kelihatan 28 ya. Amin. Aduh pengen bercanda biar hilang ini. Tapi ya aku berusaha keras. Mudah-mudahan dengan begini, dengan kepercayaan seorang Vivi, aku bergabung dengan Isa Group, masya Allah banget. Vivi juga luar biasa. Aku happy banget. Jadi mudah-mudahan ini menambah sumber rezeki yang masya Allah. Ini termasuk kemarin kondisi kesehatan. Aduh udah itu udah. Itu nanti ya. Ini bantu Iya, Wah, iya. terima kasih terima kasih semuanya, terima kasih, selamat berbuka puasa, I love you all. Bola. Ya kan, thank you. Bola dikit tentang kabar bagian Nindi, tentang kabar bagian Nindi. Lebaran